Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Galuh Chandrawati dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Akuntansi. Saya dari kelas Kewarganegaraan J3.10. Saya akan menyampaikan pendapat saya berdasarkan dengan materi yang sudah saya dapatkan selama mengikuti kuliah umum Cokro Aminoto pada hari Selasa 28 September 2021. Sebagai generasi muda Indonesia, kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Tidak banyak negara yang sukses menjalankan demokrasi. Esensi dari demokrasi itu adalah toleransi dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena Indonesia bisa menjalankan sistem demokrasi dengan baik. Yang kedua, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dengan populasi yang besar tersebut menjadikan Indonesia itu sebagai target pasar bagi negara-negara luar yang ingin memasarkan produk mereka. Nah, ini nih kita harus hati-hati, jangan sampai kita lebih menyukai produk luar daripada produk negeri kita sendiri. Yang ketiga, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam organisasi G20. Apa itu organisasi G20? Organisasi G20 merupakan organisasi yang terdiri dari 19 negara dengan ditambah dengan Uni Eropa, yang dimana perekonomian negara tersebut termasuk besar di dunia. Yang keempat, Indonesia diprediksi sebagai kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030 nanti. Indonesia itu ibaratnya gadis cantik anak orang kaya. Udah cantik anak orang kaya lagi, siapa yang gak mau? Oleh karena itu kita harus menjaga negara kita ini agar tidak terpecah belah dan tidak diambil oleh negara lain. Akan tetapi berbangga saja tidak cukup, kita juga harus berkontribusi kepada negara kita, harus berkarya. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita ini? Membuat perubahan kepada negara kita. Mengapa? Karena dengan kita membuat perubahan, kita berkarya, maka kita akan menciptakan sejarah. Sejarah akan membuat legasi. Legasi adalah sesuatu yang bisa dikenang sampai nanti. Jadi ketika kita membuat sebuah karya, kita membuat perubahan untuk negeri kita menciptakan sebuah sejarah dan nama kita akan dikenang sampai kapanpun. Bahkan dalam berkarya, seseorang pasti memiliki mimpi. Tidak ada orang yang tidak memiliki mimpi. Dari apa yang disampaikan Bapak Tantowi Yahya kemarin, mampu mengubah mindset mimpi saya. Yang pertama adalah bahwa mimpi kita tuh harus kita tekuni. Mimpi kita harus kita kejar. Dan jadikan mimpi kita itu sebagai tujuan hidup kita. Yang kedua, setelah kita memiliki mimpi, kita tahu apa yang kita inginkan, maka kita harus membuat konsep atau rencana ke depannya untuk meraih mimpi kita. Jadi bagaimana, siapa dan apa aja yang kita butuhkan untuk mencapai mimpi kita. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan mimpi kita, merealisasikan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita konsepkan agar bisa menjadi kenyataan. Dan ada satu kunci kesuksesan dari Bapak Tantowi Yahya, yaitu I love what I do what I love. Ya, saya mengakuinya itu. Memang bahwa kita harus melakukan sesuatu yang memang kita sukai, kita minat pada hal tersebut. Karena dengan begitu, maka apa yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Beda halnya dengan kita yang melakukan sesuatu itu bukan hal yang kita sukai, kita nggak ada minat dalam hal itu, seperti dalam mengerjakannya itu ada rasa terpaksa dan hasilnya nanti menjadi kurang baik, kurang maksimal, atau bahkan tidak terselesaikan. Dari materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Imam selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, materinya semakin menambah wawasan saya, ya, dimana Indonesia dari dulu itu memang sudah menarik perhatian dunia. Dari zaman kerajaan, Indonesia itu sudah maju. Contohnya adalah kerajaan
Majapahit yang memiliki armada laut yang kuat yang tak tertandingi. Ditambah lagi dengan rempah-rempah yang dimiliki bangsa Indonesia membuat bangsa luar, bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Bahkan rempah-rempah ini membuat adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC, dan VOC itu melakukan adu domba sama bangsa Indonesia sehingga membuat rakyat Indonesia menjadi pecah belah dan VOC semakin leluasa dalam mengambil rempah-rempah yang dimiliki Indonesia. Dari sejarah, saya tahu bahwa pemudalah yang menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan terhadap negara. Contohnya pada tahun 1908, yaitu ketika Dr. Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Pada saat itu usia Dr. Sutomo adalah 20 tahun. Meskipun kondisinya berbeda, meskipun kita sudah tidak berperang lagi, tetapi generasi muda sekarang dan dulu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjadi garda terdepan dalam memberikan pengaruh perubahan terhadap negeri Indonesia ini. Permasalahan yang kita hadapi sekarang bukan bagaimana memerdekakan Indonesia, melainkan permasalahan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apalagi di masa pandemi ini banyak pegawai yang ter-PHK sehingga mereka bingung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya? Lalu bagaimanakah cara kita sebagai generasi muda Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut? Generasi zaman terdahulu itu bisa memberikan sebuah perubahan kepada bangsa adalah dengan memanfaatkan momentum sebagai peluang untuk mendorong perubahan bagi bangsa Indonesia. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki untuk kesejahteraan rakyat agar merata, serta melakukan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan generasi muda yang inovatif, kreatif, dan melek teknologi. Kenapa melek teknologi? Karena saat ini tuh teknologi itu mengalami perubahan yang pesat. Jadi kita harus cepat dalam beradaptasi dengan teknologi agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Dengan demikian, maka Indonesia bisa menjadi negara besar dan dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.